Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mimi Kunta dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu pariwisata berkelanjutan dan contoh atau inisiatif apa saja dalam pengimplementasian pariwisata berkelanjutan. So, check it out. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan. Jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif, maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset yang penting bagi pariwisata, tidak hanya untuk sekarang tetapi di masa depan, serta untuk mengelola sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung penting lainnya. Terdapat beberapa aspek di dalam pariwisata berkelanjutan, yaitu yang pertama aspek ekonomi, yang kedua yaitu aspek sosial, yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Maka berkelanjutan dalam ekonomi, yaitu lingkungan dan sosial digambarkan sebagai lingkaran yang saling menutupi sebagian dengan keberlanjutan sebagai keadaan di tengah-tengahnya. Masyarakat bisa mencapai kesejahteraan sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus-menerus tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi. Sedangkan aspek sosial juga terdiri dari memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan di semua aspek kehidupan, menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya, ekonomi, dan keamanan. Lalu yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Terdapat beberapa aspek juga, yaitu meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan, meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Yang terakhir yaitu melindungi modal alam yang kritis atau penting. Terdapat juga beberapa prinsip, yaitu antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku atau stakeholder, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan, serta promosi. Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO menyatakan bahwa preservasi budaya dan penguatan masyarakat lokal merupakan aspek yang penting akan menjadi konsep pariwisata yang berkelanjutan di masa mendatang. Peran masyarakat lokal terhadap aset-aset sejarah, budaya, dan adat istiadat sangat penting sehingga dapat tercipta pariwisata yang berkelanjutan dan daya tarik unik di setiap destinasi yang dituju. Perlu adanya proses pendampingan kepada masyarakat lokal di dalam menjaga kelestarian budaya setiap bangsa. Adapun pariwisata berkelanjutan diharapkan untuk menerapkan, yaitu yang pertama ekoturism, yang kedua ekokultural, yang ketiga yaitu desa wisata. Berikut adalah contoh-contoh serta inisiatif apa saja yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, kontribusi dari pemanfaatan kearifan lokal atau local wisdom dan pengetahuan lokal atau local knowledge, dengan pemanfaatkan juga pengetahuan tradisional dari beberapa anggota masyarakat yang dapat membawa perubahan dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya.
Yang kedua yaitu pengembangan pariwisata dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan usaha secara berencana dan terstruktur. Arah, kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata harus disebut selaras dan sinergi dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan secara nasional agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pendekatan untuk pariwisata berkelanjutan ini disarankan berskala kecil, manajemen lokal, dan memberikan keuntungan kepada masyarakat banyak. Ekowisata selain memberi manfaat bagi masyarakat lokal, juga memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi. Pengelolaan secara terpadu diperlukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang mampu mengintegrasikan semua kepentingan stakeholders. Sedangkan untuk inisiatif yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menghormati atau menghargai warga di sekitar atau masyarakat di sekitar yang berada di tempat wisata tersebut, tidak membuang sampah sembarangan, dan tentunya dapat, jika kita ingin melakukan berwisata, yaitu berwisatalah dengan baik. Nah, kalian udah tahu kan apa itu pariwisata berkelanjutan? Contoh atau inisiatif apa saja dalam pengimplementasian pariwisata berkelanjutan? Nah, sekian dari saya. Kiranya sampai kita bertemu kembali. Dadah, terima kasih.